Pemirsa, pertarungan narasi tengah publik menghangat menjelang pemilu 2024 seusai seruan kemudian kritikan dari berbagai kampus yang mengalir dari berbagai daerah terhadap kondisi politik, etika dan juga demokratisasi di tanah air. Kini seolah muncul narasi tandingan dari kampus yang bernada memuji dan juga mendamaikan. Apa dampaknya secara politik? Dengan kondisi tersebut kita langsung bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Umam, salam sehat. Malam, waalaikumsalam Mas Heranov. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Prime News malam ini. Mas Umam melihat fenomena yang terjadi beberapa waktu terakhir, ada kritikan, ada pujian. Seperti apa pandangan seorang akademisi seperti Anda? Ya, bagaimanapun juga apa yang terjadi saat ini adalah sebuah reaksi, respon dari kelompok kekuatan masyarakat sipil yang dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami sebuah proses fragmentasi. Cukup banyak isu-isu publik yang tidak direspon secara masif, dan kemudian terkait dengan konteks situasi per hari ini, mulai muncul kemudian sejumlah kalangan dari guru besar, kemudian mengatasnamakan universitas. Tentu ini adalah sebuah kabar baik. Meskipun juga di saat yang sama perlu diantisipasi juga bahwa situasi ini tentu memiliki impact cukup beragam. Dalam konteks sensitivitas politik, memang ada potensi atau semacam kecenderungan misalnya bahwa sikap kritis, sikap yang cukup genuine dari kalangan akademisi itu berpotensi kemudian juga ada pihak-pihak yang juga menunggangi. Tetapi juga bisa difahami bahwa statement yang kemudian mengatakan bahwa kelompok guru besar atau kalangan akademisi adalah partisan, jelas itu adalah sebuah bentuk pelecehan ya. Tetapi kalau misal kemudian ada pun impact politik, tentu dalam sebuah kontestasi politik dan kekuasaan, tentu saja ada elemen-elemen yang mencoba untuk mencari situasi yang kemudian bisa menguntungkan mereka. Tapi Baik. terlepas dari itu, bahwa ini adalah sebuah wake up call dari suara masyarakat sipil, dari kalangan akademisi, supaya kemudian proses democratic regression atau kemunduran demokrasi betul-betul kemudian menjadi concern dari pemerintahan saat ini. Karena Baik. bagaimanapun juga situasi itu terjadi praktis selama 2019, 2020 sampai sekarang trennya demikian. Dikonfirmasi oleh cukup banyak indikator, terakhir misalnya dari Corruption Perception Index yang terdiri dari cukup banyak indeks di dalamnya. Nah, oleh Baik. karena itu, apa yang terjadi saat ini akan bisa menjadi sebuah gerakan yang barangkali menyebar, dan apakah kemudian memiliki impact elektoral akan kita uji bersama, Mas Heranov. Baik, tapi kalau kita lihat hari ke hari semakin banyak bertambah, termasuk hari ini di Jakarta ada massa dari mahasiswa yang bergerak juga untuk menolak pemilu curang. Salah satunya poin yang kita dengar tadi dan juga isu pemakzulan presiden. Anda melihatnya ini gerakan apakah juga ditunggangi oleh sekelompok orang atau agenda setting yang dilakukan? Ya, memang tidak mudah untuk memilah ya, karena Hmm. bagaimanapun juga suara nurani dari kelompok masyarakat sipil, kalangan akademisi yang kemudian sekarang mulai merembet di kalangan mahasiswa, tentu ini adalah sebuah reaksi terutama dari mereka yang memiliki tingkat literasi yang lebih memadai. Kalau dalam bahasanya Gramsci, inilah gerakan dari intelektual organik itu untuk memberikan penyadaran, kritikan terhadap simbol-simbol kekuasaan yang per hari ini seolah dianggap tidak mendengarkan apa yang menjadi concern publik. Nah, apakah kemudian ini genuine ataukah kemudian ada yang menunggangi? Dalam setiap gerakan politik hampir pasti ada kekuatan yang menunggangi, mengambil keuntungan dari proses itu. Tetapi terlepas dari itu, yang menjadi concern dari pemerintah saat ini adalah sebagai fokus betul pada suara yang disampaikan oleh kalangan akademisi, oleh mahasiswa, supaya kemudian mereka, kelompok menengah terdidik inilah yang akan mencatat sejarah ke depan. Memang secara segmen hanya 10%, tapi 10% inilah yang kemudian akan menjadi penentu apakah misalnya di penghujung pemerintahan Pak Jokowi ini betul-betul kemudian akan tercatat dengan tinta emas, apakah dalam konteks demokrasi mengalami penguatan, stagnasi, atau bahkan penurunan signifikan. Nah, Baik. oleh karena itu responnya harus betul-betul proper,
hati-hati betul dengan merespon situasi ini. Sekali kemudian nanti ada salah respon dari pihak pemerintah, bisa saja itu menjadi strategic miscalculation yang justru Oke. memicu gelombang yang lebih besar dan impact-nya bukan hanya pada kredibilitas dari Mhm. Pak Jokowi, tetapi juga di saat yang sama tentu akan ada impact elektoral, Baik. terutama ke kubu 02 Prabowo Ya. Gibran yang anggap sebagai representasi dari kekuasaan saat ini. Tentu kita tidak harapkan hal itu terjadi, Mas Umam, akan ada gelombang besar yang akan terjadi mengingat ini sudah mendekati pemilu ya, pencoblosan. Mas Betul. Umam kalau melihat ada juga yang terjadi di sejumlah kampus, ada video yang mengarahkan untuk memberikan narasi positif ke Presiden Joko Widodo. Apakah ini ada juga ikut campur tangan dari oknum tertentu? Selain tadi Anda katakan ada elit politik dan juga sekelompok orang yang menunggangi. Iya, apa yang terjadi di Unika Sugiyo Pranoto di Semarang, Mhm. kemudian di sejumlah titik wilayah yang lain di Jawa Tengah misalnya, sebenarnya ini betul-betul harus menjadi sebuah peringatan serius. Jangan sampai kemudian Polri dalam konteks ini sebagai instrumen negara yang fokus dalam konteks keamanan di dalam negeri, justru menjadi bagian dari tim sukses, justru menjadi bagian dari instrumen kekuatan politik yang kemudian bekerjanya bukan dalam ranah dalam konteks keamanan, tetapi kemudian fokusnya dalam konteks bagaimana kemudian mengamplifikasi narasi positif dari Mhm. kekuasaan. Memang betul cooling system itu dibutuhkan, tetapi cooling system yang dalam konteks dinamika politik ini bukan kemudian menunjukkan keberpihakan atau setidaknya penguatan legitimasi yang kemudian endingnya, impactnya adalah elektoral itu sendiri. Mhm. Nah, situasi ini yang kemudian harus disikapi betul, direspon oleh teman-teman di Polri. Mohon berhati-hati. Situasi saat ini akan sangat sensitif, dan kalau misalnya kemudian sekali mengambil langkah dan kemudian tidak tepat, maka impact-nya bukan hanya dalam konteks demokrasi, tetapi juga kredibilitas dan Oke. legitimasi kinerja Polri sendiri yang akan dipertaruhkan di sana. Baik, Polri apa ya, menjadi sorotan begitu ya dengan adanya dugaan yang terjadi di sejumlah kampus. Kemudian Mas Umam kalau melihat merespon apa yang disampaikan Presiden, yaitu tidak akan berkampanye, apakah ini efek ya dari suara-suara petisi tadi sejumlah kampus? Saya berkeyakinan Mas Heranov, Pak Jokowi itu begitu sensitif terhadap akses informasi yang berkembang, yang kemudian betul-betul memiliki kaitan dengan sikap dan juga keputusan politiknya. Mhm. Maka statement hari ini yang disampaikan bahwa Pak Jokowi secara clear tidak akan ikut berkampanye adalah sebuah hasil Mhm. kontemplasi sekaligus juga kalkulasi kepentingan politik dari respon atau memberikan respon bereaksi terhadap tekanan dari sejumlah kampus ini, sehingga kemudian itu barangkali diharapkan bisa menjadi cooling system tadi sendiri, supaya kemudian gerakan politik di tingkat kelas menengah terdidik, di kalangan mahasiswa, di kalangan kampus, tidak kemudian melebar, kemudian merembet menjadi gerakan yang justru bisa mendelegitimasi kredibilitas dari pemerintahan Jokowi di ujung periode pemerintahannya ini. Baik. Nah, oleh karena itu kita akan uji Mhm. seberapa betul statement dari Presiden bukan sekedar tidak akan hadir dalam konteks kampanye. Misalnya yang menjadi concern itu kan apakah Presiden akan datang di acara 10 Februari Mhm. di GBK, di Oke. kampanye akbar terakhir dari Prabowo Gibran. Ya. Fokusnya bukan hanya itu, tetapi apakah dalam sisa waktu terakhir ini Oh ya? akan terjadi keberpihakan kekuasaan yang bisa dimobilisir untuk salah satu Oke. kekuatan tertentu. Sebagai closing statement, Mas Umam, sebagai masyarakat yang bijak, yang baik, masyarakat luas di luar sana, bagaimana mereka harus merespon adanya kritikan, adanya pujian, apalagi mahasiswa hari ini juga sudah bergerak. Apa yang harus dilakukan oleh pemirsa di rumah dan juga masyarakat luas tentunya jelang pencoblosan? Ya, jelang pencoblosan yang paling utama tetap menjaga situasi supaya kemudian kondusivitas dan stabilitas politik tetap Hmm. terjaga. Tetapi terjaganya stabilitas itu tetap harus diletakkan di atas basis keadilan, fair election. Harus ada kemudian pemilu yang berjalan betul-betul fair. Maka yang bisa dilakukan situasi saat ini Mhm. barangkali kian memanas dan akan bergulir, maka yang menjadi concern adalah kawal betul setiap TPS di sekitar Anda. Nah, kalau misalnya kemudian kita bisa melakukan itu, setiap potensi kecurangan harus dilaporkan Oke. kepada pihak-pihak terkait
Nah, kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir gelombang yang bisa berpotensi menciptakan instabilitas politik dan keamanan jelang pemilu bisa dinetralisir dengan baik. Terima kasih Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik bersama kami di Prime News malam ini. Selamat sehat Mas Umam, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Heranov.